Apa-apaan nih? Zara, tolong kamu matikan TV-nya. Jangan! Firman, sarjana hukum, terbukti menjebak Fatima untuk menyelamatkan reputasi Anwar Pratomo yang ingin memperkosanya. Saya ingin memberitahukan hal penting untuk kamu. Kamu tahu perempuan yang tinggal di rumah kamu, yang bernama Zara? Dia itu sebenarnya adalah Anissa. Kak, Kak Safira, kenapa Kak? Wah, gawat nih. Jangan-jangan sakit mentalnya kumat lagi nih. Sudah jam 3, Pak. Paulina belum bangun-bangun ya? Mungkin ini pengaruh obat tidurnya, Tir. Sudah, biarkan istirahat dulu, jangan diganggu Lina. Saya juga nggak tega, Pak, nggak banguninnya. Anissa mana? Hah? Anissa mana? Kak, jangan bikin saya jadi merinding dong. Anissa kan udah mati. Belum. Anissa belum mati. Dia masih berkeliaran di rumah ini. Kak Safira, jangan bikin saya jadi takut dong. Saya tahu sekarang. Dia kembali untuk balas dendam. Wah, ini gara-gara pengaruh obat dari psikiater ini. Kakak, udah istirahat aja, tidur. Kakak juga besok akan tenang. Anissa itu adalah Zara. Zara itu adalah Anissa. Jadi, Sarah itu hantu Kak ya? Anissa sekarang menyamar jadi Zara. Dia ingin balas dendam pada kita. Dan satu hal kamu harus tahu, saya sama sekali tidak gila. Saya ini sangat waras. Karena itu kita harus menyelidiki dia. Kalau benar Anissa itu adalah Zara, kita habisi lagi. Supaya dia nggak bisa berkuar-kuar kepada orang lain. Gimana keadaan Lina? Dia lagi tidur. Saya boleh jenguk dia nggak? Jangan dulu, Anissa. Kamu jangan masuk dulu sekarang. Saat ini mentalnya Lina masih belum stabil. Bapak khawatir kalau tiba-tiba dia bangun dan dia bisa marah melihat kamu. Saya minta maaf ya, gara-gara saya rumah tangga kamu jadi kacau. Kamu nggak usah ngerasa bersalah seperti ini. Aku tulus ngebantu kamu. Yang pastinya dengan segala resiko. Tapi kamu nggak nyangka kan, kalau risikonya akan sebanyak ini. Dan resikonya juga kamu akan kehilangan bayi dalam kandungan Lina. Iya. Ya aku udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Kalau emang ini semua rencana Allah, aku harus bisa terima. Saya nggak mau ada korban lagi, ini harus segera dihentikan. Jangan, Anissa. Saat sekarang kita jangan mundur. Karena sebentar lagi tujuan kita akan tercapai. Tapi kalau Lina tahu, dia pasti akan salah paham lagi, Pak. Kamu nggak usah khawatir. Lagian kan kita udah ngetegasin sama Lina. Kalau diantara kita nggak ada hubungan apa-apa. Fatir, Ayah, siapa yang datang? Bapak mau masuk dulu ke dalam sebentar ya. Jangan Lina sampai tahu kalau Anissa datang ya. Sebentar. Siapa sih yang datang? Enggak, tadi Bapak sama suami kamu di luar. Kami sedang bicara sama perawat. Aku pamit dulu ya. Kalau Lina lihat aku di sini, aku nggak enak. Yes. Selamat ulang tahun ya. Makasih ya. Gue sih senang lu tinggal di sini, Liv. Tapi sekarang kan lu lagi ada masalah. Apa nggak sebaiknya dibicarain sama nyokap lu baik-baik?
Ini bukan masalah biasa, Suf. Mestinya nyokap gue ngasih tahu gue dari dulu. Cuma permasalahannya segampang itu, Lev. Justru itu yang bikin gue kecewa, Suf. Bisa-bisanya nyokap gue ngorbanin orang yang gak bersalah. Ya wajar aja. Mungkin nyokap lu pengen nama bokap lu tetap bersih dan terhormat. Cuma caranya salah. Terus emangnya lu mau dicap sebagai anak pemerkosa? Anissa juga pasti nggak mau, Suf. Tapi orang-orang terlanjur ngecap dia sebagai anak pembunuh. Termasuk gue. Ibunya harus dipenjara untuk sesuatu yang nggak dia lakuin. Gue dosa, Suf. Lu pengen tahu jalan keluar dari semua ini? Gampang, Liv. Kuncinya adalah kata maaf. Sebuah kata maaf yang tulus dari dalam hati. Halo? Halo, Tante. Saya cuma pengen kasih tahu kalau Alif ada di rumah saya, Tante. Sekarang Alif ada di rumah kamu, Suf. Tante minta tolong sama kamu dong. Tolong suruh Alif pulang ya. Sudah, Tante. Tapi dia nggak mau. Lebih baik Tante sendiri yang datang sini untuk membujuknya. Tante akan jemput Alif ke sana. Terima kasih atas pemberitahuannya, Suf ya. Sama-sama, Tante. Mama? Dari mana Mama tahu aku di sini? Sorry, Liv. Gue terpaksa nelfon nyokap lu, Liv. Karena gue nggak mau lu benci sama nyokap lu sendiri. Liv, Mama mohon, Liv. Pulanglah, Nak. Aku kecewa. Mama tega-teganya menjarain orang yang nggak bersalah. Liv, pada saat itu Mama nggak bisa berpikir, Liv. Mama hanya berusaha menyelamatkan nama baik almarhum bapak kamu. Dan nama baik keluarga kita. Kita nggak berhak atas nama baik keluarga kita, Ma. Nama baik keluarga kita udah dicoreng sama Papa sendiri. Justru kita mesti balikin nama baik keluarga Fatimah. Tapi, Nak, nasi sudah jadi bubur. Apa masa lalu masih perlu kita persoalkan sekarang? Harus. Kita harus balikin nama baik keluarga Fatimah dan Anissa, Ma. Apa itu perlu, Liv? Penting. Sekarang juga saya akan temuin Ibu Fatimah untuk minta maaf. Mama ikut. Minta maaf sama pembunuh itu? Tidak mungkin itu saya lakukan. Gimana, Ma? Mau ikut atau enggak? Tapi saya nggak punya pilihan lain. Semuanya harus saya lakukan supaya Alif tetap bersimpati kepada saya. Apapun akan Mama lakukan. Asalkan kamu mau pulang kembali ke rumah. Malam ini kita akan mengadakan syukuran. Mau kemana? Nak, ini sudah terlalu malam. Sebaiknya kita minta maafnya besok saja. Nggak enakan soalnya kalau kita bertamu ke rumah orang malam-malam. Mas, baik nggak boleh ditunda, Ma. Kalau Kak Anissa masih ada, hari ini adalah hari ulang tahunnya.
Walaupun sekarang Kak Anissa sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita, tapi dia akan tetap ada di hati kita. Sekarang kita baca Al-Fatihah untuk Anissa ya. Al-Fatihah. Liv, aku janji aku nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Mama kamu tuh perempuan yang licik dan jahat, tau nggak, Liv? Kurang ajar kamu! Ya Allah, maafin aku, Nis. Liv, tumben kamu menyebut nama Allah. Memangnya ada apa sih? Tahun lalu aku ngusir Anissa, Ma. Pas di hari ulang tahunnya. Sudahlah, Nak. Kamu jangan merasa bersalah seperti itu dong. Soalnya pada waktu itu kan kamu sama sekali tidak tahu kejadiannya. Ma, Alif ingin nanya. Waktu itu Mama bukan yang ngirim paket berisi bukti kalau Anissa itu anaknya Fatimah. Untuk apa kalian datang ke sini? Kami berdua datang ke sini untuk minta maaf. Akhirnya kalian berdua tahu kan kalau kakak saya tidak bersalah. Saya percaya kok. Kebenaran itu pasti akan datang. Cepat atau lambat. Dari hati kami yang paling dalam, kami berdua benar-benar minta maaf atas tuduhan kami selama ini. Kami tahu kami salah. Ma. Iya, Bu. Kami berdua mohon maaf setulus-tulusnya. Saya mengaku bersalah. Maaf kalian tidak bisa membawa Anissa kembali. Saya kehilangan waktu saya bertahun-tahun dalam penjara. Membuat saya harus berpisah dengan Anissa. Dan karena kamu cemburu buta, kamu bunuh Anissa. Kalian membunuh anak saya. Anissa meninggal bukan karena kami. Dia meninggal dalam kecelakaan bersama dengan selingkuhannya, ayah kandung jabang bayinya. Anissa dan Rishad pergi karena dia mendapat telepon yang mengaku sudah menculik seorang anak dari rumah singgah. Apakah kalian juga yang mengatur penculikan itu? Kali ini tuduhan kamu salah. Saya memang bersalah karena telah menjebloskan kamu ke dalam penjara. Karena pada saat itu saya ingin menyelamatkan nama baik keluarga saya. Tapi masalah kecelakaan Anissa, kami berdua sama sekali tidak tahu apa-apa. Ma, udah, Ma. Kita emang udah salah dari awal. Terima aja, Ma. Anissa tidak bersalah. Sama seperti saya. Saya tidak membunuh. Dan Anissa tidak pernah selingkuh. Tapi biar Allah yang membuktikan kebenaran itu. Allah sudah mengembalikan nama baik saya dan saya yakin Allah akan membuktikan bahwa Nisa tidak pernah selingkuh.
si gendut ke toilet shower time. Ini waktuku untuk bereaksi. Alif selama ini selalu menganggap Mama orang yang paling benar. Orang yang paling Alif percaya. Tapi untuk pertama kalinya, kali ini Alif goyah, Ma. Alif bingung. Alif nggak tahu harus percaya sama siapa. Nak, kamu ini bicara apa sih? Mama kan sudah berkali-kali bilang sama kamu kalau Mama sama sekali tidak terlibat dengan kematian Anissa. Ya terus kenapa semua sekarang jadi serba tanda tanya, Ma? Nak, Mama tahu. Kamu menuduh Mama karena telepon gelap dari asisten laboratorium itu kan. Nah, Mama sama sekali tidak kenal sama dia. Ini pasti ada orang yang tidak suka melihat kita hidup tenang. Karena itu mereka mengadu domba kita. Supaya kita saling memusuhi, Nak. Mama jangan terus-terusan cari kambing hitam, Ma. Sekarang coba, apa untungnya bagi Mama? Mama itu sangat sayang sekali dengan Anissa. Bahkan setelah Mama tahu bahwa Anissa adalah anaknya Fatima, pembunuh almarhum bapak kamu, Mama masih bisa menerima dia. Sekarang Alif mau nanya, siapa yang ngirimin paket itu, Ma? Siapa yang nyoba masukin hasil tes kehamilan Anissa? Siapa yang nyoba ngebuat semua ini, Ma? Selama ini Anissa nggak punya musuh, Ma. Alif tahu. Nah, fitnah itu bukan saja berasal dari orang yang membenci Anissa. Tapi fitnah bisa berasal dari orang yang sangat menyayangi dia. Bisa saja Bu Ayu ataupun Rishad. Mereka kan punya alasan yang kuat untuk memisahkan kamu dengan Anissa. Tolong, Ma. Jujur sama aku, Ma. Kamu harus percaya kepada saya. Kakak, gimana temuannya? Benar-benar nyebelin, memalukan. Baru 1 kali seumur hidup saya mohon maaf sama orang. Alif mana, Kak Sapira? Mana saya tahu. Tadi begitu nyampe rumah dan langsung pergi. Gipula ngapain kamu nanyain Alif? Ada surprise. Surprise, Sony. Ya, terserah deh. Kak Sapira yang benar. Hah? Ada surprise apa? Cepetan ngomong. Jangan pakai gagap. Kak Sapira, saya udah habisin itu nenek penyot. Nenek tua itu sudah mati. Yang bener, Son. Sumpah, Kak Sapira, saya nggak bohong. Nenek penyot itu udah game. Kalau nggak percaya, mari kita lihat ke kamarnya dia. Tuh, kan Kak Sapira, perempuan usul itu udah koit. Kamu benar, Son. Nenek tua peot itu sudah mampus. Ibu, kenapa kalian ikut nangis? Bagaimana kami nggak nangis, suster? Ibu kami yang sangat kami cintai sudah meninggal dunia. Enggak kok. Siapa yang meninggal? Enak aja. Nih, nadinya aja masih berdenyut.
Udah deh, kalian tenang aja, nggak usah khawatir ya. Tadi monitornya udah nggak berfungsi lagi, Kak. Udah kosong, nggak ada tanda-tanda lagi. Jantung nenek bergerak. Dasar manusia yang berguna kamu. Bodoh, tolong, idiot. Ampun, Kak. Maafin Kak Sapira. Zara, kamu dari mana aja? Kok kamu kelihatannya nggak peduli kalau Alif pergi dari rumah ini? Udah tante tenang aja, Alif pasti akan kembali kok. Dia kan cinta sekali sama keluarganya. Dia tuh nggak akan bisa ninggalin apapun kecuali keluarganya. Iya kan? Anissa, kamu nggak tahu. Kesalahan kamu dulu adalah kamu menganggap remeh saya. Kamu merasa bisa menguasai saya. Dan kesalahan kamu sekarang, kamu masih menganggap saya enteng. Gak pantas gue hidup. Ya Allah, ambil saja nyawa saya, ya Allah. Saya ingin mendampingi Anissa di akhirat. Jangan, Liv. Tindakan bunuh diri adalah tindakan pengecut. Kamu harus tetap hidup untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan kamu. Anissa! Nis! Kamu di mana, Nis? Aku mau minta maaf, Nis! Aku dosa sama kamu, Nis. Aku tahu aku salah sama kamu, Nis. Jika kamu mengalami kesusahan hati, sebutlah nama Allah. Insya Allah, Allah pasti mendengar. Karena nggak ada seorang pun yang bisa menolong dirimu sendiri selain Allah. Dengan cara kamu mabuk seperti ini nggak akan nyelesain masalah, Liv. Aku tahu. Aku selama ini udah nyangka kamu dan ibu kamu yang bersalah atas kematian papa aku. Tapi aku tahu yang sebenarnya, Nis. Papa aku yang nyiksa hidup kalian. Ampuni aku, Nis. 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 Ya ampun, Alif, kau mabuk ya? Alah, Om Tony, ambilin kertas kosong, spidol, gunting, koran bekas sama lem. Cepetan sekarang. Maksudnya buat apa? Gunting, Lip? Mau bunuh diri ya? Jangan, Lip. Maksudnya jangan bunuh diri di sini. Nanti dikirain kita yang bunuh. Gak ada yang mau bunuh diri. Anissa bilang kalau yang mau bunuh diri itu pengecut. Iya. Iya. Saya mau bikin surprise buat Anissa. Anissa! Nis! Nis, selamat ulang tahun, Nis. Kak Sapira, orang mabok
sama orang gila nggak ada bedanya. Liv, sadar. Aku nih Zara, bukan Anissa. Aku bukan istri kamu. Liv, nak, sadar dong nak. Kamu udah membuat Zara ketakutan. Ma, hari ini Anissa ulang tahun, Ma. Tepat hari ini ulang tahunnya Anissa, dan tahun lalu tepat hari ini di ulang tahunnya Alif ngusir Anissa dari rumah ini, Ma. Nis, aku mau minta maaf sama kamu, Nis. Selamat ulang tahun, Nis. Aku cuma bingung kenapa kamu mengkhianatin aku. Nis. Ini, Pak. Menggunakan telepon jam 3 siang. Mbak, apa ini nggak ada kesalahan, Mbak? Kesalahan apa, Pak? Perasaan saya nggak pernah pakai telepon rumah sakit. Kalau saya telepon keluar, saya selalu pakai HP. Kemarin sore saya dengan menantu saya, Mbak. Kami ngobrol sampai sore dan saya tidak melihat kalau dia mempergunakan telepon rumah sakit. Tapi data kami terus begini, Pak. Ini pasti ada kesalahan, Mbak. Data kami diolah melalui komputer, jadi nggak mungkin salah. Kalaupun ada kesalahan, pasti menimpa pasien yang lain. Tapi kami nggak nerima komplain apa-apa dari keluarga pasien. Ya kalau nggak mau bayar sih nggak apa-apa. Saya akan laporkan ke atasan saya. Bukan begitu, Mbak, maksud saya. Saya pasti bakal bayar. Tapi mana mungkin saya membayar jasa kalau saya tidak menggunakan jasa itu. Fatir, sudah. Nggak usah ribut-ribut. Nanti didengar sama orang nggak enak. Ya sudah, bayar aja. Lina, ayo kita pulang. Permisi. Oh iya. Bisa saya aja yang azan? Oh iya, silakan. Makasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ampuni atas segala kesalahan dan dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ampuni aku karena sudah menghujat diri-Mu, ya Allah. Meragukan keberadaan-Mu, ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini karena telah menghujat Fatimah yang aku tuduh sebagai pembunuh Papa, ya Allah. Ampuni aku karena telah menuduh Anissa sebagai anak pembunuh, ya Allah. Ampuni juga dosa dan kesalahan almarhum Papa, ya Allah. Sekarang aku sadar, hanya kepadamu lah hamba akan bersujud di hadapan-Mu. Sekarang sudah waktunya Anissa kita keluar tarik dari persembunyiannya. Hari ini kita akan tahu dengan pasti dia adalah Anissa atau bukan. Betul, Kak. Kalau dia benar-benar Anissa, saya mau pelitikin dia sampai mati, Kak. Lihat. Bu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ibu, saya minta tolong. Ibu tahu alamat ini?
jalan ini Ibu terus, nanti di sana ada belokan ke kiri, itu jalannya, Bu. Oh, terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Sama-sama. Ibu sendiri, memangnya nggak ada yang nganter ya? Saya udah biasa, Bu, kemana-mana sendirian. Apa nggak pernah nyasar? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang benar, kadang-kadang ada yang bilangin salah. Kayak tadi, saya nanya bener-bener alamat ini. Malah kesasar. Ya kalau gitu, biar sekarang saya nganter ya, Bu ya. Aduh, terima kasih, Bu. Saya jadi ngerepotin. Nggak apa-apa, Bu. Sebagai sesama umat kan kita harus saling tolong-menolong. Mari, Bu. Sekarang waktunya. Cepet. Sekarang, tancap gas. Dia nggak tahu nih lama banget. Ada apa ya? Assalamualaikum. Halo. Iya, betul. Dari mana ini ya? Rumah sakit? Ada apa? Astagfirullahaladzim. Kak Fatimah kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Iya. Gimana keadaannya? Iya. Baik, saya segera ke sana. Baik, terima kasih. Bu, kenapa Bu Fatimah, Bu? Kak Fatimah kecelakaan, gimana nih, Bu? Aku harus telepon Fatir. Iya, Bu, telepon aja, Bu. Assalamualaikum, Nafatir. Nafatir, Kak Fatimah, Nafatir. Kak Fatimah kecelakaan. Bu Fatimah kecelakaan? Ya, baik. Saya pasti akan segera ke sana. Iya, terima kasih ya. Halo? Kamu lagi di mana, Anissa? Lagi di taksi. Kenapa, Tir? Ibu kamu, Ibu Fatimah. Dia kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Terus gimana keadaan ibu? Kondisinya parah. Dan sekarang aku lagi mau jalan ke sana. Kamu nyusul ya? Iya. Makasih ya, Tir. Aku kesana sekarang. Assalamualaikum. Pak, tolong ngebut Pak ke rumah sakit, Pak. Sekarang. Kita belum bisa masuk karena Ibu Fatimah masih dirawat dan masih ditangani di dalam. Kamu Zara kan? Zara yang artis itu kan? Untuk apa kamu datang sini? Saya ingin menjenguk Ibu Fatimah, Bu. Membesuk Bu Fatimah? Kamu kan nggak ada hubungan apa-apa sama kami. Walaupun wajah kamu mirip sekali sama anak saya, Anissa. Bu Ayuni, Zara ini adalah Anissa. Nggak mungkin. Dia sendiri yang mengatakan sama saya kalau dia bukan Anissa. Saya Anissa, Bu. Saya Anissa. Maafin saya terpaksa bohong waktu itu. Anissa. Allahu Akbar, ya Allah. Anakku Anissa masih hidup. Alhamdulillah, ya Allah, Anissa. Tapi kenapa waktu itu kamu menyamar menjadi orang lain, Nak? Kenapa? Suster, gimana keadaan kakak saya? Sekarang kakak Anda sudah sadar. Alhamdulillah. Saya permisi dulu ya, Bu. Makasih. Ibu, nanti saya akan menjelaskan semuanya. Sekarang mari kita lihat dulu Ibu Fatimah bagaimana keadaannya. Berarti kata-kata penelpon misterius itu benar.
Anissa masih hidup. Dan sekarang dia menyamar jadi Sarah. Saya memang hebat. Bisa membongkar kebusukan perempuan licik itu. Ya bukan Sarah, Kak. Ya Anissa. Anissa anak kita. Anissa. Anak saya. Ya, Kak. Dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu menyamar, Nis? Dia menyamar karena ia ingin masuk ke dalam keluarganya Alif sekarang. Dia ingin melakukan pembalasan terhadap perbuatan keluarganya Alif dulu kepada dia. Maafin Nisa, Bu. Nisa waktu itu sempat nggak ngakuin Ibu. Karena ada rencana yang harus Nisa selesaiin. Gimana ceritanya kamu bisa selamat dari kecelakaan maut itu, Nak? Fatir yang nyelamatin aku, Bu. Dia nemuin aku di pinggir sungai. Terima kasih, Nak Fatir. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Bayi kamu? Aku keguguran, Bu. Alhamdulillah, Nisa udah bisa ngelewatin masa-masa sulit itu, Bu. Nis, dengan kedatangan kamu di sini, Ibu merasa sudah sehat. Ibu sekarang nggak sakit lagi. Kak, gimana ceritanya Kakak bisa mengalami kecelakaan? Di jalan, saya ketemu dengan seorang ibu yang buta. Dia menanyakan sebuah alamat. Dan saya menawarkan diri untuk mengantarnya. Tapi tiba-tiba saja ada mobil yang menabrak saya, Yun. Apa mungkin kecelakaan ibu itu karena perbuatan yang disengaja? Atau mungkin karena seseorang sudah curiga bahwasannya Zahra itu adalah Anissa? Bagaimana kamu bisa menyimpulkan itu, Tir? Aku punya buktinya. Keluarga Alif udah curiga sama kamu. Dan mungkin sekarang dia sudah mengira kalau kamu adalah Anissa. Bapak ambilin makanan ya? Enggak. Lina, apa kamu memberitahu Safira? Tir, kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Aku tuh lagi sakit. Mana mungkin sih aku lakuin hal-hal di luar kemampuan aku? Lina benar, Tir. Nggak mungkin dia melakukan itu. Bapak dari tadi di sini menemani dia dan dia nggak kemana-mana kok. Pak, coba bayangin, Pak. Siapa yang pakai telepon sampai sebegitu? Nggak mungkin kan kalau saya atau Bapak. Pasti Lina ini. Aku nelpon. Waktu itu aku dikasih obat penenang sama dokter. Lina, aku udah nanya sama dokter. Kalau obat penenang itu cuma bisa sampai beberapa jam doang, nggak sampai berhari-hari seperti itu.
Aku yakin kamu pasti pura-pura bunuh diri kan? Supaya kamu bisa mendapatkan tempat dan bisa nelpon Safira seenaknya. Dan tempat itu adalah kamar rumah sakit. Ya kan? Pura-pura bunuh diri hanya ingin nelpon Bu Safira. Mana mungkin itu, Tir? Iya, Pak. Dia nelpon Safira. Waktu kita lagi ngomong di luar, dia nelpon Safira, Pak. Aku ingat banget. Jam waktu jam 3. Sebelum meninggalkan ruang itu, aku sempat ngecek teleponnya. Dan aku ideal semuanya. Kamu nggak dapetin nomor telepon siapapun kan? Iya, itu karena kamu udah ngapus semuanya. Tenang aja, Kak Safira. Semua udah diatur. Sore ini kita harus pergi dan ninggalin Anissa di rumah. Iya, Son. Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Saya akan pastikan bahwa Zara akan hilang malam ini juga. Saya sudah atur semuanya, Son. Nenek Peot itu malam ini juga pasti akan mati. Safira hebat. Sekarang saya tahu. Selama ini Anissa selalu mendengarkan pembicaraan kita. Karena itu dia tahu setiap langkah kita. Oh, pantasan Kak Safira. Waktu itu dia ngalah-ngalahin Kak Safira berdua sama si nenek penyot itu. Saya yakin si Anissa malam ini pasti akan tinggal di rumah untuk menjaga nenek Peot itu dari kita. Dan kita harus pastikan pada saat itu Alif tidak boleh berada di rumah.